trigonometri, gitu ya. Nah, tapi sebelum ke sana kita perlu tahu dulu dong, bagaimana mengintegralkan fungsi dalam bentuk trigonometri. Pak, kan gampang, Pak. Fungsi trigonometri diintegralkan cos X menjadi sin X, integral sin X min cos X, gitu ya. Integral tadi kotangen kuadrat X adalah kosekan kuadrat X adalah kotangen X. Integral sekan kuadrat X adalah tangen X, misalkan gitu. Dan sebagainya. Integral kotangen adalah len sin X, integral tangen adalah len cos X, gitu aja. Tapi yang menjadi masalah nanti dalam kasus-kasus yang kita temui itu bentuk trigonometrinya bukan trigonometri sederhana, tapi trigonometri berpangkat bahkan dikalikan dengan bentuk-bentuk lain, gitu ya. Ini Anda sudah menyimak screen-nya ini. Kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, ini. Jadi bagaimana kalau kita mengintegralkan fungsi trigonometri yang berpangkat atau bahkan dikalikan dengan bentuk lain, gitu ya teman-teman. Nah, contohnya ini. Jadi ada beberapa bentuk nanti. Bentuk pertama adalah dia tunggal tapi berpangkat. Jadi ini. Integral cos pangkat nx atau integral sin pangkat nx. Pangkatnya bisa 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang jelas pangkatnya lebih dari 1. Kalau pangkatnya 1 gampang kan, integral cos X dan integral sin X gampang. Nah, ini bentuk yang pertama. Nah, bentuk pertama ini dibagi 2, teman-teman. Jika pangkatnya itu ganjil dan jika pangkatnya itu genap, gitu ya. Nah, bagaimana kalau pangkatnya itu ganjil? Pangkat ganjil itu berarti misalkan cos pangkat 3, cos pangkat 5, gitu ya. Atau sin pangkat 3 atau sin pangkat 5 itu. Nah, kalau pangkatnya ganjil, maka pecahlah atau split gitu ya. Bentuk itu menjadi 2 bagian. Yang satu bagian adalah pangkat 1, bagian lain adalah sisanya. Jadi kalau misalkan langsung ke contoh aja ini, misalkan ini. Langsung ke contoh yang bawah ini ya. Contohnya adalah sin pangkat 3x gitu. Maka pecahlah dia menjadi sin pangkat 2x kali sin x. Ini kan nggak merubah nilai kan. Tujuannya apa, Pak? Tujuannya supaya yang pangkat 1 itu menjadi substitusinya nanti. Karena sin x dx itu adalah cos x gitu ya. Sorry, sin x dx itu adalah d cos x. Nah, kemudian yang pangkat sisanya yang sin pangkat 2x itu kita ubah ke bentuk cos. Jadi sin pangkat 2x menjadi apa? Ingat rumus ini. Ingat rumus sin pangkat 2x plus cos pangkat 2x sama dengan 1. Berarti sin pangkat 2x adalah 1 min cos kuadrat x. Gitu. Paham enggak ini maksudnya ini, ilustrasinya ini? Halo? Suara saya terdengar jelas enggak ya? Terdengar, Pak. Kalau terdengar tolong jawab. Paham belum maksudnya itu? Paham. Paham, Pak. Paham ya. Nah, ini coba saya berikan satu contoh lagi. Misalkan, Pak, kalau pangkatnya lebih dari 3 gimana, Pak? Nah, ini karena pangkatnya 3 itu enak. Sisanya tinggal 2 nih. Sisanya kan tinggal 2 nih. Sin pangkat 2. Jadi jadikan bentuk cos kan ya tinggal 1 min cos kuadrat x gitu aja. Itu gampang. Lah permasalahannya kalau nanti misalkan pangkat 5 gitu ya. Pangkat 5 dan saya kalau di contoh ini sudah ada sin, saya kasih contoh yang cos misalkan. Kita hapus dulu papannya. Jadi misalkan di sini nanti sini saya stop share dulu biar Anda bisa lihat papan tulis. Integral cos pangkat 5 x dx. Nah, gitu ya. Ini trigonometri berpangkat, pangkatnya ganjil. Ingat, kalau pangkat ganjil kita pecah, kita split, kita bagi 2 bagian menjadi cos pangkat 4
X kalikan cos X dx. Itu langkah pertama. Lah yang ini itu kita pakai permisalan nanti. Permisalannya adalah sin. Jadi permisalannya adalah kebalikannya dia. Jadi kalau U misalkan U itu adalah sin X, berarti DU kan sama dengan turunannya sin X kan cos X nih. Cos X dx. Jadi permisalannya tidak ada di sini. Jadi jangan bingung nanti. Permisalannya adalah kebalikannya ini. Jadi kalau cos ya permisalannya justru sin. Kalau sin tadi permisalannya justru cos, gitu ya. Berarti yang di sini ingat ini pangkat 4, maka hati-hati. Padahal kita punyanya rumus adalah cos kuadrat X tambah sin kuadrat X itu sama dengan 1. Oke, kayaknya koneksi saya terputus ya barusan ya. Iya Pak, tadi macet. Oke, mohon maaf. Ini padahal saya di kampus ya. Kampus saja sinyalnya bisa jelek ya. Oke. Tadi saya menjelaskan sampai mana yang Anda ikuti? Sampai U sama dengan sin X, Pak. Oh, sampai ini ya tadi ya? Iya. Oke. Jadi ingat, permisalannya, teman-teman, permisalannya adalah kebalikan dari fungsi yang diintegralkan. Itu kalau pangkat ganjil ya. Jadi kalau ini adalah cos pangkat 5x, berarti permisalannya U adalah sin x. Nanti kalau yang dicontoh yang tadi di slide tadi itu kan sin pangkat 3. Jadi permisalan U-nya adalah cos x. Nah ini kalau U-nya sin x, turunannya berarti U menjadi DU, sin menjadi cos x dx. Itu ya. Nah, tadi kalau sudah kita pecah tadi, cos pangkat 5 menjadi cos pangkat 4x kali cos x dx. Harapannya nanti yang ini bisa jadi DU. Kenapa? Tadi ini, karena ini cos x dx adalah DU nanti. Nah, yang ini cos pangkat 4x. Cos pangkat 4x itu kita perlu hati-hati. Kenapa? Karena yang kita miliki adalah rumus ini nih. Cos kuadrat x tambah sin kuadrat x sama dengan 1. Berarti cos kuadrat x sama dengan 1 min sin kuadrat x. Berarti cos pangkat 4 kan kuadratnya kuadrat tuh. Berarti ini nanti dikuadratkan lagi kan gitu ya. Berarti ini kan kalau bingung gini, jadi cos pangkat 4x itu kan berarti cos kuadrat x yang dikuadratkan kan gitu ya. Berarti ini menjadi integral cosnya sudah jadi belum jadi U ya. Ini masih biasa berarti menjadi ini teman-teman. 1 min sin kuadrat x dikuadratkan gitu. Karena ini tadi ya. Cos kuadrat x kan 1 min sin kuadrat x. Dikuadratkan sehingga menjadi pangkat 4. Ini sudah berubah jadi DU. Nah, kalau sudah berubah jadi sin, nah sinnya jadikan U di sini. Berarti ini menjadi integral 1 min U kuadrat dikuadratkan DU. Berarti ini menjadi integral ini 1 min 2U kuadrat plus U pangkat 4 ya, DU. Ini hasilnya gampang, ini berarti U ini 2/3 U pangkat 3, ini 1/5 U pangkat 5 plus C. Karena ini tak tentu, jangan lupa dikasih C. Kembalikan ke X lagi. U-nya adalah sin X, berarti ini sin X min 2/3 sin pangkat 3X tambah 1/5 sin pangkat 5X plus C. Paham enggak ini? Mau nanya, Pak. Ada yang mau tanya? Silahkan. Tadi saya kan bingung yang ini Pak, yang U Pak. U sin X itu dari mana sih Pak? Dari keputus-putus sana. Ini? Ya, itu dari mana sin X-nya Pak? Oh, boleh tahu. Dimisalkan ini Mas. Ini permisalan. Oh, kenapa harus sin X Pak? Ya karena nanti tujuannya ini dibalik menjadi sin gitu loh Mas. Oh, karena ya, ini loh.
Karena integral cos X dx itu adalah sin. Paham ya? Ini kan kita pecah jadi cos pangkat 4x kali cos X dx. Dan yang integral cos X dx-nya kan sin. Makanya permisalannya pakai sin. Jadi U sin X ini kalau U-nya kita turunkan kan du. Sin X-nya kita turunkan kan cos X dx. Sehingga nanti bagian cos X dx-nya kan kita bisa ubah menjadi du dengan permisalan ini gitu loh. Paham enggak? Oke, Pak. Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada pertanyaan lain lagi? Silahkan. Yang lain udah paham? Halo? Paham, Pak. Oke, paham ya. Baik, kalau paham, kita lanjutkan. Saya share lagi. Mohon maaf, hari ini agak lama ininya, sinkronusnya. Ngijoli itu apa ya? Mengganti pertemuan pekan lalu yang kita full asinkronus nggak apa ya? Itu tadi kalau ganjil, Cah. Kalau pangkatnya ganjil, kalau pangkatnya genap bagaimana, Pak? Kalau pangkatnya genap, kita langsung menggunakan ini. Pecahnya, menguranginya adalah kurangi 2 kali, kurangi pangkat 2, kurangi pangkat 2. Jadi misalkan pangkatnya pangkat 4 gitu ya. Kalau pangkat 4 ya pecah jadi 2, sin pangkat 2x, sin pangkat 2x. Kalau pangkatnya 6 ya berarti sin pangkat 2x kali sin pangkat 4x. Jadi direduksi terus. Dikurangi 2 sampai nanti habis gitu ya. Nah. Terus nanti permisalannya pakai apa? Permisalannya pakai ini nih. Semoga Anda nggak lupa rumus ini. Cos 2x. Masih ingat enggak rumus cos 2x? Cos 2x itu adalah cos kuadrat x min sin kuadrat x. Nah, dari situ bisa berubah menjadi ini nih. Bisa berubah menjadi 2 cos kuadrat x min 1 atau bisa berubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat x gitu ya. Pernah dapat enggak ini di SMA dulu? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Apa? Nah, contohnya ini nih. Nah, ini pangkatnya kecil nih, gampang. Pangkatnya 2 tok langsung, berarti bisa langsung kita ubah ke bentuk ini langsung. Gitu ya. Ini kalau Anda lupa, saya ingatkan. Nggak apa. Ini ya. Kalau Anda lupa, kalau kita punya cos 2x itu adalah cos kuadrat x min sin kuadrat x. Kan gitu ya. Nah ini itu bisa berubah menjadi tadi 2 cos kuadrat x min 1 atau bisa berubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat x. Ini sama-sama cos 2x semua nih. Nah, nanti yang dibutuhkan itu yang bentuk kuadratnya ini. Berarti kalau ini kita ubah-ubah gitu ya, bolak-balik, maka ini nanti menjadi cos kuadrat x itu adalah 1 plus, itu boleh. 1 plus cos 2x per 2. Atau setengah kali 1 plus cos 2x. Ini kan 1 beda ke sini jadi plus kan ya. 1 plus ini dibagi 2 ini. Atau yang bawah berarti sin kuadrat x, ini sinnya pindah ke sini, cosnya pindah ke sini. Berarti jadi 1 min. 1 min gitu ya. Cos 2x per 2 atau setengah kali 1 min cos 2x. Dan nanti yang saya kotai inilah yang nanti kita gunakan untuk mengerjakan atau menguraikan. Kenapa, Pak? Karena ini sudah tidak memuat pangkat, jadi lebih mudah. Ini kan cos 2x, ini cos 2x. Cos 2x itu ya tinggal diintegralkan kan gampang. Berarti integralnya kan setengah sin 2x gitu aja. Nah, kan kalau masih dalam bentuk kuadrat kan nggak bisa kita integralkan langsung. Nah, maka seperti contoh yang di slide tadi, contoh yang ini nih, ini, maka integral cos kuadrat x itu langsung kita pakai rumus tadi yang di papan tadi itu. Ini integral setengah kali 1 plus cos 2x kan gitu. Nah, kan ini sudah tidak memuat pangkat nih, jadi lebih mudah. Setengah diintegralkan menjadi setengah x,
Setengah cos 2x diintegralkan menjadi 1/4 sin 2x plus c. Sampai sini paham belum? Halo? Paham, Pak. Yang lain? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Oke. Saya kasih contoh yang, Pak, gimana kalau pangkatnya lebih dari 2? Nanti direduksi terus. Jadi dikurangi terus gitu ya. Jadi ini saya stop share dulu sebentar. Coba nanti jadi misalkan nih, tadi sudah yang cos ya, sekarang misalkan yang sin. Misalkan sin pangkat 6x. Saya nggak akan selesaikan sampai akhir, cuman ini langkahnya nanti kira-kira bagaimana gitu aja. Jadi integral sin pangkat 6x. Jadi ini pangkatnya genap. Pangkat genap itu sedikit agak repot kalau pangkatnya lebih dari 2. Dibandingkan pangkat ganjil. Pangkat ganjil lebih mudah karena tadi kita pecah 1, kita pakai substitusi bisa. Tapi kalau pangkat genap kita nggak bisa pakai substitusi, itu masalahnya. Jadi kalau ini direduksi nanti, reduksinya berarti pecah kurangi 2 dulu. Sin pangkat 2x kali sin pangkat 4x. Gitu ya. Lah nanti dx. Lah bagian yang sin pangkat 2x ini diubah ke bentuk ini tadi. 1 min cos 2x. Gitu ya. Jadi cos kuadrat. Nah ini. Jadi langkahnya kalau di slide tadi kalau lebih dari 2 itu ya dikurangi 2 betul, sisanya cos pangkat 4. Saya cari di buku aja, kalau di buku ada saya nggak perlu tulis di papan tulis. Di buku misalkan adanya pangkat 2 juga nih. Oh ini ada. Pangkat 4 ada nih. Bentar. Ini contoh yang example 4 ini. Buku yang pekan 5B, integral fungsi trigonometri ini ya. Ini misalkan ini sin pangkat 4x. Nah, berarti sin pangkat 4 seperti tadi itu. Sin pangkat 4 adalah sin pangkat 2 yang dikuadratkan gitu. Jadi sin pangkat 2x dipangkatkan 2 lagi. Nah, yang sin pangkat 2x ini kita pakai yang saya tulis di papan tulis tadi itu. 1 plus cos 2x per 2. Nah, tinggal dipangkatkan 2. Nah, ini dengan rumus pangkat 2 biasa, jadi 1/4 kali 1 min 2 cos 2x plus cos pangkat 2 2x. Pak, ini masih menyisakan pangkat 2x, Pak. Nah, menyisakan pangkat 2x ini dibentuk kayak tadi lagi. Jadi dibentuk seperti apa namanya? Yang kayak gini lagi. Kalau cos berarti pakainya kan nanti 1 plus. Jadi 1 plus. Lah, karena ini 2x maka menjadi 1 plus cos 4x gitu ya. Setengah kali 1 plus cos 4x itu adalah cos kuadrat 2x. Sehingga nanti menjadi agak panjang itu 1 min 2 cos 2x plus setengah kali 1 plus cos 4x. Nah, intinya apa? Yang penting adalah supaya tidak ada lagi yang bentuk pangkat. Ini sudah nggak ada bentuk pangkat kan? Tinggal ini nih. 1 ditambah 1/2 menjadi 3/2 ini. Dikurangi 2 cos 2x ditambah setengah cos 4x. Nah, kalau sudah gini kan enak. Cos 2x diturunkan sin 2x. Cos 4x diintegralkan, diturunkan. Cos 4x diintegralkan sin pangkat 4x. Kok sin pangkat 4, Sin 4x. Nah, gitu ya. Ini setengah karena dibagi 4 jadi 1/8.
2 dibagi 2 habis tinggal 1. 3/2 diintegralkan 3/2x. Jadi itu ya. Itu kalau pangkat genap, teman-teman. Jadi nggak bisa pakai substitusi, tapi kita pakai bantuan rumus yang tadi itu. Yang saya tulis di papan tulis tadi itu. Nah ini tadi. Sin kuadrat X setengah kali 1 min cos 2x. Cos kuadrat X setengah kali 1 plus cos 2x. Jadi itu kalau bentuk tunggal, bentuk ini ya, pertama, jadi jika bentuk trigonometrinya adalah cos X atau sin X saja yang berpangkat. Kalau pangkatnya ganjil tadi kita split 1, kalau pangkatnya genap, tadi kita pakai bantuan rumus ini tadi. Udah paham belum sampai sini? Halo? Suara saya masih dengar? Masih, Pak. Udah paham belum? Insya Allah, Pak. Oke. Paham. Baik. Kalau sudah kita lanjutkan ini bentuk yang kedua aja. Bentuk pertama masih agak sederhana nih. Meskipun berpangkat tapi bentuknya tunggal, cos saja atau sin saja. Bentuk kedua itu perkalian dari bentuk yang berpangkat. Nah, ini agak memusingkan nanti. Kalau perkalian dari bentuk yang berpangkat, selama salah satu itu pangkatnya ganjil lebih mudah aja. Gitu ya. Ini kalau salah satu antara M atau N itu ganjil, itu lebih mudah. Kenapa? Karena tadi kita bisa pakai substitusi kayak tadi itu. Ini misalkan saya langsung ke contoh aja nih. Yang bawah ini. Integral sin pangkat 3x cos pangkat 2x dx. Nah ini yang ganjil itu dipecah satu kayak tadi prinsipnya. Jadi sin pangkat 3x menjadi sin pangkat 2x kali sin x. Nanti sin x-nya ditaruh di belakang, didekatkan dengan dx. Itu yang sin x dx menjadi d cos x kan nanti. Ya. Nah, kemudian karena d-nya adalah d cos x, u-nya adalah cos x gitu ya. Maka semua bentuknya diubah menjadi cos. Maka yang sin kuadrat x diubah menjadi 1 min cos kuadrat x di sini. Biar lebih mudah. Kira-kira paham enggak ini alurnya? Atau perlu tak jelaskan di papan tulis? Halo? Paham belum? Bapak izin bertanya. Silakan, Pak. Itu min integralnya dapat dari minnya dari mana, Pak? Maaf. Dari yang ini, sin x dx nanti. Oh, min, ya. Sin x dx ya. Kalau bingung saya jelaskan di papan ya, Pak. Ya, sin pangkat 3 itu ya tadi ya. Integral sin pangkat 3x cos pangkat 2x dx. Nah ini integral fungsi trigonometri yang berpangkat juga dikalikan. Nah ini lebih kompleks dari yang pertama tadi. Kalau pertama kan berpangkat tapi tidak ada perkaliannya, cuman gini atau gini aja. Kalau ini perkalian antar trigonometri berpangkat lagi gitu ya. Nah selama salah satu ada bentuk ganjil itu lebih mudah malah menurut saya lah ya. Karena kita pakai permisalan tadi. Jadi ini pecah dulu yang pangkat ganjil kurangi 1. Jadi menjadi sin pangkat 2x kali sin x. Tapi tak taruh di belakang nanti. Cos 2x sin x dx. Nah ini satunya saya taruh di belakang sini kan. Sehingga tinggal 2 di sini. Langkah pertama ini paham belum? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Nah, terus ini. Yang dimisalkan kalau Anda bingung pakai permisalan aja. Kalau di slide kan langsung itu. Biasanya kalau langsung Anda bingung kok bisa gitu gimana. Pakai permisalan U aja. U-nya apa, Pak? U-nya adalah kebalikannya yang dipecah. Kebalikannya yang pangkat ganjil. Pangkat ganjilnya kan sin tadi yang dipecah itu sin. Maka U-nya adalah cos X gitu teman-teman. Sehingga nanti DU turunan cos kan min sin kan? Betul nggak? Betul ini?
Iya, Pak. Benar. Nah, jadi turunan U adalah DU, 1 DU, turunan cos X adalah min sin X dx. Nah, ini tadi Mbak, min-nya dari sini tadi Mbak. Itu ya. Saya pindah keluar sana. Nah, karena permisalannya U adalah cos, maka di sini masih ada sin, ubahlah jadi cos. Biar semua bisa menjadi U nanti. Maksudnya gitu. Nah, ini berarti sin kuadrat X itu adalah 1 min cos kuadrat X. Ini cos kuadrat X. Sin X biar tetap dulu. Dx-nya adalah, kalau ada bingung kan berarti gini kan. Dx-nya adalah du per min sin X gitu ya. Du per min sin X. Itu coret-coret masih ada min. Berarti ini min-nya tak taruh di depan. Semua yang cos bisa kita ganti U sekarang. Berarti ini 1 min U kuadrat dikali U kuadrat du. Min-nya ini dari yang sini tadi. Dari min yang ini. Ini kan gampang kalau ini sekarang. Berarti ini adalah integral U kuadrat min U pangkat 4 du. Integralkan dulu menjadi minus U pangkat 3 per 3. Min ketemu min plus. U pangkat 5 per 5 plus C. Kembalikan ke bentuk X. Berarti U-nya tadi adalah cos, berarti menjadi minus cos pangkat 3X per 3 plus cos pangkat 5X per 5 plus C. Paham enggak? Halo? Insya Allah paham, Bang. Paham, Pak. Paham ya? Nah, itu jadi itu. Itu bentuk 2, bentuk kedua jika ada perkalian, tetapi salah satunya ada yang ganjil. Menurut saya lebih mudah, menurut saya ya. Karena kita bisa pakai permisalan tadi itu, yang pojok tadi itu. U-nya tadi itu. Jadi bisa berubah menjadi U. Nek berubah menjadi U kan lebih mudah integralkannya, itu maksudnya. Nah, kalau bentuk perkalian keduanya genap bagaimana, Pak? Ini. Kalau keduanya genap, maka dua-duanya kita gunakan rumus yang tadi itu. Yang pojok sana itu. Yang saya kotai di sini nih. Ini ya. Yang cos kuadrat X menjadi 1 plus cos 2X per 2. Yang sin kuadrat X menjadi 1 min cos 2X per 2. Gitu ya. Jadi itu kalau dua-duanya pangkat genap berubah menjadi itu, nggak bisa pakai substitusi. Kalau ini gimana Pak? Ya kalau gini ya tinggal dikalikan nanti. Ini kalikan dengan ini dulu hasilnya bagaimana, baru nanti diturunkan pelan-pelan gitu ya. Oke, itu ya kira-kira. Ada bentuk tangan dan sekan atau kotangan dan kosekan, prinsipnya sama kayak tadi teman-teman. Prinsipnya sama. Apakah salah satunya ganjil? Jika salah satunya ganjil bisa kita split ya. Kurangi 1 untuk jadi substitusi tadi. Jika kedua-duanya genap ya diubah menjadi bentuk perubahan-perubahan yang tadi itu. Tapi prinsipnya tan dan sekan itu kan saling turun dan saling integral. Jadi sin dan cos itu kan saling turunan kan ya. Tangan dan sekan atau kotangan dan kosekan kan juga saling turunan. Jadi itu nanti bisa kita rumusnya menyerupai yang tadi. Analogi dengan yang tadi. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Halo? Belum ada, Pak. Sudah paham ya? Sudah paham belum? Insya Allah paham, Pak. Oke, semoga paham ya. Nah, silakan diperhatikan di sini tadi. Cuman hati-hati saat tangan dan sekan karena ini tadi di sini genap semua, tapi bisa kita pakai substitusi. Kenapa? Karena turunannya tangan kan sekan kuadrat ya. Nah, jadi yang dimisalkan jadi apa namanya U-nya itu langsung tangan kuadrat aja. Jadi tangan kuadrat itu menjadi U, tangan kuadrat toh.
Ini maksud saya, mohon maaf. Sekan kuadrat X dx itu langsung jadi U, berarti U-nya adalah tangen. Tangen X, U sama dengan tangen X, sehingga turunannya kan sekan kuadrat X dx. Berarti yang bagian belakang ini, sekan kuadrat X dx ini bisa menjadi DU. Tangen kuadrat X menjadi U kuadrat. Sekan kuadrat X, nah ini, menggunakan rumus yang atas ini teman-teman. Karena tangen kuadrat X adalah sekan kuadrat X min 1, berarti sekan kuadrat X adalah tangen kuadrat X plus 1, berarti U kuadrat plus 1. Karena permisalannya tadi tangennya yang U gitu ya. Jadi kalau yang tangen dan sekan untuk menjadi substitusi tidak harus salah satunya ganjil. Justru yang penting adalah bagian sekannya yang genap gitu. Karena nanti turunan tangen itu adalah sekan kuadrat. Jadi justru butuh sekan yang genap, sekan yang pangkat genap. Itu untuk tangen sekan maupun kotangen kosekan. Oke, semoga Anda paham. Semoga ya. Oke. Ada pertanyaan nggak? Halo? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Baik. Kalau belum ada, hari ini cukup dulu lah ya. Capean nanti Anda. Sebenarnya saya masih mau ingin menjelaskan yang ini dulu sebenarnya. Yang konsep substitusi trigonometri ini, teman-teman. Di video sudah ada, kayaknya sih, di Classroom itu di video, bagaimana menentukan rumus-rumus substitusi trigonometri. Nah, ini sebenarnya kita tidak harus menghafal. Nanti ada triknya dengan membuat segitiga, sehingga permisalannya itu kita lebih pas nanti. Karena kalau menghafal nanti bentuknya banyak sekali. Bentuknya bisa A kuadrat plus X kuadrat. Bisa bagaimana kalau bentuknya seper A kuadrat min X kuadrat. Bagaimana kalau bentuknya di bawah. Bagaimana kalau yang angka yang di depan, yang X yang di belakang. Bagaimana kalau X yang di depan, angka yang di belakang, permisalannya apa, itu kan beda-beda semua permisalannya. Ya, kalau menghafal itu terlalu banyak. Tapi ada triknya. Triknya dengan membuat segitiga, nanti kita belajar tentang trigonometri itu loh. Dulu ada sudut, ada bagian apa namanya, depannya sudut, sampingnya sudut, miringnya sudut. Ada sin, cos, tangen itu nanti kita akan bisa, kalau dikasih rumus apa saja, soal apa saja, kita bisa memisalkan sendiri. Nah, saran saya silahkan buka dulu video yang saya share di Classroom yang tentang substitusi trigonometri. Nanti pekan depan kita tinggal bisa masuk langsung ke latihan-latihannya saja. Gitu ya. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ada pertanyaan? Halo, suara saya masih masuk? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum ya? Oke, ketemu pekan depan kayaknya tetap jam 8:30 kayaknya. Biar lebih awal. Pekan depan sudah puasa bagi yang menjalankan gitu ya, selamat ibadah puasa. Oke, itu dulu sementara cukup teman-teman. Silahkan yang koreksi tadi jangan lupa diupload ya. Sudah saya kasih ini di Classroom ini ya. Pengumpulan hasil koreksi ini silahkan. Ini sudah ada 2 orang yang mengumpulkan ini. Nesa sama Nicholas. Yang lain saya tunggu ya. Ini berarti sudah ada, harusnya di komentar. Harusnya ada komentarnya berarti ya. Loh, belum ya? Nggak dikasih komentar, Mbak? Mbak Nesa. Udah Pak tadi. Sudah ya? Kalau nggak muncul di sini ya komentarnya ya. Bapak komentarnya itu di komentar pribadi ya Pak? Oh, tadi kamu kasih di mana komentarnya? Oh enggak, saya belum ngumpulin kok Pak. Oh belum. Nah, di private comment itu maksud saya.
Bukan komentar yang di sini ya. Mohon maaf. Saya yang salah ngasih instruksi mungkin. Bukan komentar di sininya ya. Tapi komentar di saat submit itu loh maksud saya. Pas submit tugas kan, Pak? Betul. Itu ya, terima kasih. Jangan lupa silahkan setelah ini biar nggak lupa, kalau nggak segera langsung nanti lupa. Karena waktunya masih ada ini, masih ada waktu sampai jam 11. Nah, sisanya untuk scan dan mengumpulkan hasil koreksi. Syukur-syukur kalau Anda belum capek bisa menyimak video yang tentang substitusi trigonometri tadi ya. Yang ini. Di sini, nah ini. Di video ini, yang bagian, nah ini, bagian agak belakang ya. Nah, menit ke-40-an itu tentang bagaimana caranya membuat substitusi ada di situ. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.